pakailah hidupku. Berkatilah setiap hati, jiwa kami pribadi lepas pribadi pagi hari ini. Sentuhlah setiap hati mereka, Roh Kudus. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat, jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini telah jadi berkat. Sudah jadi berkat. Kau jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Biarlah hidup saudara dan saya terus jadi berkat. Ya, setialah jadi berkat, jangan pernah bosan-bosan untuk jadi berkat bagi sesama, terlebih untuk kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita untuk kita boleh merenungkan firman Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur pagi hari ini, tibalah saatnya untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Bapak, urapilah pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh jatuh di tanah hati kami yang baik, tanah hati kami yang sudah digemburkan, dan firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah. Engkau yang menikmati setiap buah-buah itu dalam hidup kami. Dan banyak orang juga Tuhan boleh menikmati dan memuliakan nama Tuhan Yesus lewat kehidupan kami. Bapa, berkatilah, urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di bawah kuasa salib anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami buka hati kami dan kami siap untuk merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang rindu untuk merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Shalom buat kita semua. Selamat hari Minggu ya, Happy Sunday buat Bapak Ibu saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara jangan lupa bisa tulis Happy Sunday dari kota saudara masing-masing. Jikalau saudara terberkati, saudara juga bisa Bapak Ibu saudari menerbangkan gift, memberikan donasi lewat platform masing-masing, baik di TikTok maupun di YouTube Bapak Ibu saudari. Saudara juga bisa share channel ini kepada orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus. Saudara juga bisa repost, saudara bisa follow, ya saudara bisa subscribe. Jikalau saudara terberkati, ya kalau saudara tidak terberkati ya saudara nggak apa-apa. Bapak Ibu saudari, jangan jadi gimana-gimana ya, biasa saja. Tapi kalau saudara terberkati, saudara jadikanlah channel ini salah satu saluran untuk kita bisa menginjil orang-orang di sekitar kita juga. Mengingatkan mereka yang sudah percaya kepada Yesus, biarlah mereka tetap setia sampai pada akhirnya. Mereka yang belum percaya, saudara kita ingin ingatkan bahwa ada kabar keselamatan, sukacita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita kepada mereka yang belum percaya. Maka Bapak Ibu saudari jangan ragu untuk menyampaikan channel ini ya kepada setiap kehidupan teman-teman, keluarga, anak-anak, ya anak-anak kita semua, pasangan kita, bahkan keluarga besar kita semua. Haleluya. Happy Sunday ya buat kita semua dari Malaysia, Happy Sunday dari Sulawesi Barat, dari Jakarta Utara, dari Hong Kong. Happy Sunday buat teman-teman semua dari Singapura. Happy Sunday teman-teman semua ya dari Malaysia, Tuhan memberkati, dari Surabaya. Happy Sunday buat setiap teman-teman semua yang sudah menulis itu di dalam kolom komentar. Dari Bali, Happy Sunday dari NTT, Tuhan memberkati ya. Haleluya. Saudara yang terkasih, mari izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saya mau mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, dalam setiap kehidupan ini, ya Bapak Ibu saudari, kita perlu merenungkan sejenak beberapa hal yang Tuhan rindukan di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari Bapak Ibu saudari kita renungkan, kita bayangkan sebuah rutinitas yang sangat akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Pagi-pagi sekali, saudara-saudari, alarm handphone kita
mungkin berbunyi setiap pagi dalam kehidupan saudara. Kita terbangun pagi itu dengan pikiran yang langsung penuh dalam kehidupan kita semua. Yang muda, saudara memikirkan tugas kuliah. Yang muda memikirkan mengejar absensi di kantor mereka. Mereka buru-buru mandi, lalu kemudian mereka berangkat bekerja, entah naik MRT, naik LRT, ya entah naik kereta, naik mobil, semua Bapak Ibu Saudari demi mengejar absensi kantor atau mengejar target karir dalam setiap kehidupan mereka yang muda-muda. Saudara yang sudah berkeluarga itu langsung dihadapkan pada cicilan yang harus dibayar, uang sekolah anak, ya belum lagi belanja di dapur, Bapak Ibu Saudari kasih lihat Tuhan, dan tumpuk urusan domestik dalam rumah tangga kita masing-masing. Saudara, kita memeras keringat dari pagi sampai malam, lalu pulang ke rumah dalam keadaan-keadaan lelah yang luar biasa. Kemudian kita merebahkan tubuh kita di malam itu. Kita membuka media sosial sebentar dalam kehidupan kita semua, sampai akhirnya kita tertidur dengan handphone di samping kita semua. Saudara-saudari, lalu besoknya, ya besok paginya Bapak Ibu Saudari, kita mengulangi siklus yang sama di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah di tengah-tengah kelelahan itu kita mendadak terdiam dan bertanya di dalam setiap hati kita, Tuhan, apakah hidupku ini hanya berputar-putar untuk urusan-urusan ini saja? Apakah aku hidup hanya untuk bertahan hidup saja? Menimbun harta bagi diriku sendiri dan keluargaku sendiri? Lalu suatu hari, Bapak Ibu Saudari, nanti kita akan mati tanpa meninggalkan dampak apapun bagi kerajaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara yang terkasih, banyak dari kita rohaninya mulai padam, bukan karena kita membenci Tuhan, melainkan Bapak Ibu Saudari, karena kita terlalu lelah, terlalu sibuk mengurusi ego serta kerajaan kecil kita sendiri dalam setiap kehidupan kita semua. Firman Tuhan hari ini datang bukan untuk menambah beban pikiran kalian semua, tetapi firman Tuhan atau pesan Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini, saudara, untuk meniupkan kembali setiap semangat, setiap bara api yang hampir padam itu di dalam setiap kehidupan saudara dan keluargamu. Agar apa? Saudara, agar hidupmu yang singkat ini kembali menyala, agar hidupmu yang singkat ini kembali berdampak bagi kemuliaan Tuhan dan juga sesama di dalam setiap hidup saudara. Amin. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, rekan-rekan muda dimanapun kalian berada, sadarkah kita bahwa kita sedang hidup di zaman yang memiliki satu penyakit rohani yang sangat-sangat menular? Apa itu? Penyakit menular itu namanya, Bapak Ibu Saudari, egosentrisme. Itu penyakit menularnya. Ya saudara, nama penyakit menular di zaman rohani kita semua atau di zaman-zaman sekarang ini, Bapak Ibu Saudari, penyakit rohani ini sangat menular, namanya egosentrisme. Ketika setiap anak-anak atau orang-orang memiliki spirit egosentris untuk kepentingan diri sendiri, keluarga sendiri, hubungan mereka sendiri. Saudara, zaman ini mengajarkan kita untuk selalu berkata, yang penting saya yang sukses, yang penting keluarga saya aman, yang penting masa depan anak-anak saya terjamin, yang penting hubungan saya hari-hari ini aman-aman saja. Saudara, kita membangun benteng yang sangat tebal di sekeliling kehidupan kita. Bahkan di dalam gereja, seringkali doa-doa kita terdengar seperti daftar belanjaan yang isinya hanya meminta berkat demi berkat di dalam setiap hidup saudara. Untuk apa? Untuk kenyamanan ya diri kalian sendiri dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, mari kita jujur. Ketika kita melihat keluar jendela rumah kita masing-masing, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di luar sana ada anak-anak muda yang kehilangan arah hidup. Ada anak-anak muda yang hancur karena pergaulan mereka. Dan di sebelah rumah kita mungkin ada tetangga yang sedang menangis di kamarnya karena tidak tahu besok harus makan apa di dalam hidup mereka. Saudara, di tempat kerja kita ada keputusasaan, ada kebusukan moral di dalam setiap kehidupan tempat pekerjaan kita.
Bahkan waktu itu pernah ditemukan di Jakarta, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ternyata di saluran air itu banyak Bapak Ibu Saudari ya, yang digunakan laki-laki dan perempuan Bapak Ibu Saudari, yang dinamakan kondom, padahal mereka bukan suami dan istri. Ya, tetapi itu ditemukan di perkantoran-perkantoran Bapak Ibu Saudari, di saluran-saluran pembuangan air itu. Saudara-saudari, ya, di tempat pekerjaan kita ada keputusasaan, ada kebusukan-kebusukan moral di dalam setiap kehidupan kita. Pertanyaannya, di mana kita saat semua itu terjadi dalam setiap hidup saudara dan saya? Apakah kita sedang asik bersembunyi di dalam zona nyaman kekristenan kita sambil berkata, yang penting kan bukan keluarga saya yang kena bencana itu. Yang penting kan bukan keluarga saya atau saya yang kena musibah itu. Yang penting kan bukan saya yang di PHK. Yang penting pokoknya bukan saya kan yang mengalami hal itu. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus menyelamatkan kita bukan supaya kita menjadi penonton yang abai dalam setiap hidup saudara. Dia memanggil kita, baik Anda dan saya yang masih remaja, baik Anda dan saya yang masih muda, hingga yang sudah lansia, yang sudah tua. Untuk apa? Untuk menyala. Menyala di posisi tempat kita ditempatkan. Tuhan mau posisi kita, profesi kita, keluarga kita menjadi saluran berkat yang tentunya mematikan kebusukan-kebusukan dari dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, mari sama-sama kita belajar. Saya mau mengajak kita semua untuk menyala selalu dalam kehidupan kita semua. Dan tentunya berdampak bagi Tuhan serta sesama dalam setiap hidup saudara. Sehingga apa? Sehingga kita baik yang muda sampai yang keluarga. Saudara, hidup itu selalu menyala. Hidup itu selalu melayani Tuhan. Serta berdaya guna dalam posisi ataupun bidang yang dipercayakan untuk mengemban amanat agung. Sehingga saudara, hidupmu dan hidupku, kita semua sama-sama menjadi berkat dalam hidup saudara. Dan jangan abai ya dalam setiap hidup kita semua. Dan jangan Bapak Ibu Saudari kita hanya fokus untuk kepentingan diri kita sendiri maupun keluarga kita sendiri. Maka hari ini saudara, saya mengingatkan, ayo kita menyala dan berdampak. Sehingga saudara dapat menjawab panggilan amanat agung di tengah-tengah dunia kita semua. Matius pasal yang kelima ayat 13. Kita buka Alkitab kita semua. Matius 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Roma 12 ayat yang ke-11. Saudara yang terkasih, dikatakan juga demikian. Ya, Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Dalam teks lainnya dikatakan, rajinlah bekerja dan jangan malas. Dengan kekuatan dari Roh Allah, hendaklah kamu melayani Tuhan dengan penuh semangat. Ingat ya, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan Roh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dimanapun kita berada. Belakangan ini kita sering mendengar istilah yang sangat populer di media sosial. Ya, Bapak Ibu Saudari, istilah itu memiliki kata-kata seperti ini. Menyala abangku, gitu ya Bapak Ibu Saudari. Menyala bosku, gitu Bapak Ibu Saudari. Nah, itulah kalimat yang belakangan ini populer. Menyala abangku, menyala bosku, dan lain sebagainya. Saudara, istilah ini awalnya digunakan untuk mengapresiasi seseorang yang apa? Yang tampil memukau, yang tampil berprestasi atau bersemangat tinggi di dalam setiap kehidupan mereka. Namun hari-hari ini kita ingin Bapak Ibu Saudari melihat istilah menyala bukan dari sudut pandang duniawi, melainkan dari sudut pandang kerajaan Allah. Apa artinya menjadi pribadi dan keluarga Kristen yang menyala bagi Tuhan di dalam setiap hidup saudara dan saya?
Saudara, mari kita jujur melihat realitas hari ini. Kita hidup di zaman di mana magnet kenyamanan itu sangat kuat. Ya, magnet kenyamanan itu sangat kuat. Saudara, hidup di zaman ini ada kecenderungan yang sangat besar bagi kita, baik yang masih muda maupun yang sudah berkeluarga, untuk terjebak dalam egosentrisme tadi. Ya, saudara, yang muda sibuk mengejar karir, yang muda sibuk mengejar eksistensi diri sendiri dalam setiap hidup mereka. Lalu kemudian yang sudah berkeluarga sampai yang sudah tua, seringkali juga membangun tembok benteng yang tebal. Pokoknya yang penting keluarga saya yang diberkati, yang penting anak-anak saya sekolah bagus, yang penting pelayanan di gereja sekedarnya saja dalam setiap kehidupan saya. Peduli amat dengan lingkungan sekitar, peduli amat dengan keluarga-keluarga yang lain. Pak Ahmad aja nggak peduli dengan yang mereka, Bapak Ibu Saudari. Saudara, seringkali seperti itu, ya, baik yang muda sampai yang sudah berkeluarga, mereka terjebak dalam egosentrisme dalam hidup mereka. Kita sering mengalami sindrom, Bapak Ibu Saudari, Kristen domestik. Tahu nggak Bapak Ibu Saudari Kristen domestik itu? Ya, saudara, Kristen domestik ini dia orang yang aktif di dalam rumah, nyaman di dalam gereja, tetapi padam dan mandul ketika mereka ada di luar gereja. Mereka padam dan mandul ketika ada di luar sana. Saudara, kita menjadi abai terhadap lingkungan-lingkungan kita. Kita abai terhadap jiwa-jiwa. Dan kita lupa bahwa kita ditempatkan di dunia ini untuk sebuah misi yang besar. Ya, yang tentunya saudari ini bagian daripada amanat agung dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Ya, dalam setiap kehidupan kita semua. Sehingga saudara, kehidupanmu dan kehidupanku bisa menyala dan berdampak. Dan kita menjadi jawaban, ya Bapak Ibu Saudara, atau menjawab panggilan amanat agung di tengah-tengah dunia kita semua. Yang pertama saya mau mengajak kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari, belajarlah untuk kita semua menjaga api, agar api itu terus menyala. Ya, Roma 12 ayat yang ke-11, ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, jagalah api agar api itu terus menyala di dalam setiap hidup saudara. Karena di sana dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, dalam teks asli, ya Bapak Ibu Saudari, kata menyala-nyala atau kata Yunaninya itu menggunakan kata zeontes. Zeontes itu dari kata akar katanya zeo, Bapak Ibu Saudari, yang berarti, ya, kata menyala-nyala itu berarti mendidih, berarti membara. Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan. Saudara, ini bukan tentang emosi sesaat. Setelah orang mengikuti retreat kan biasanya semangat, menyala, Bapak Ibu Saudari. Atau setelah orang mengikuti kebaktian kebangunan rohani, biasanya Bapak Ibu Saudari menyala sesaat. Ya, ini biasanya orang itu emosi sesaat setelah mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Ya, semangatnya cuma sebentar, Bapak Ibu Saudari. Tetapi kata zeontes itu, saudara, ini adalah keputusan sadar. Untuk apa? Untuk menjaga intensitas rohani kita tetap berada di titik didih, tetap panas, tetap mendidih, tetap membara di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu Saudari. Jadi saudara, ketika saudara belajar kata menyala-nyala, ini keputusan sadar kita untuk menjaga intensitas rohani kita tetap berada di titik didih itu di dalam setiap hidup saudara. Bagi anak-anak muda tentunya Bapak Ibu Saudari, yang menyala itu berarti memiliki gairah, memiliki passion yang kudus di dalam setiap kehidupan kalian orang-orang muda. Kalian memiliki energi, kalian memiliki kreativitas di dalam setiap kehidupan kalian. Dan tentunya ada waktu kalian yang tidak dihabiskan hanya untuk scrolling media sosial atau kesenangan fana, main game saja, melakukan hobi saja. Saudara, waktu-waktu kalian tidak dihabiskan untuk hal-hal itu, melainkan waktu-waktu bagi orang-orang muda itu diinvestasikan untuk Tuhan dalam setiap kehidupan kalian semua. Itulah menyala bagi orang-orang muda. Kalian memiliki gairah,
Kalian memiliki passion yang kudus di dalam setiap kehidupan kalian semua. Sehingga energi, kreativitas maupun waktu itu diinvestasikan bagi Tuhan sejak masa muda kalian semua. Bagi orang-orang yang sudah berkeluarga, menyala itu berarti Bapak Ibu Saudari ada mesbah doa di rumah tangga kita masing-masing. Agar saudara dan saya, menyala juga bisa berarti mesbah doa di rumah tanggamu tidak dingin. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara, suami dan istri itu berkomitmen untuk memimpin anak-anak mencintai Tuhan. Untuk memimpin pasangan mereka untuk mencintai Tuhan. Ya, bukan sekedar mencintai harta duniawi di dalam setiap hidup mereka. Mencintai setiap pemberian-pemberian orang tua, bukan hanya sekedar itu. Tetapi bagi setiap keluarga-keluarga yang percaya kepada Yesus Kristus, saudara menyala berarti saudara diingatkan untuk menghadirkan mesbah doa di rumah tangga kita, agar saudara dan saya menjalani rumah tangga itu tidak dingin. Suami istri bersepakat, suami istri berkomitmen apapun yang terjadi, saudara tuntunlah anak-anakmu mencintai Tuhan, bukan sekedar mencintai harta duniawi dalam setiap kehidupan kalian semua. Amin. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, saudara, jadi yang pertama saudara diingatkan untuk menjaga api agar terus menyala. Saudara, dalam teks Yunani tadi, kalimat biarlah rohmu menyala-nyala, ya, to pneumati zeontes dalam bahasa asli Yunaninya Bapak Ibu Saudari. Jadi kata zeo itu berarti mendidih akibat panas api yang konstan, ya, sama seperti saudara masak air kan? Saudara perlu panas api yang stabil, yang konsisten, yang konstan terus-menerus. Di dalam perjanjian lama, saudara, Allah itu memerintahkan para imam di kemah suci. Allah itu menyampaikan di dalam Imamat pasal 6 ayat 13, api harus tetap menyala di atas mesbah, jangan sampai padam. Imamat 6 ayat 13. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah pada saat itu memerintahkan para imam di kemah suci untuk menyalakan api, supaya api itu jangan sampai padam ketika ada di atas mesbah. Saudara-saudari yang terkasih, maka di dalam setiap kehidupan kita semua ada konsistensi, ya, perlu adanya konsistensi dalam setiap hidup saudara dan saya sebagai anak-anak Allah, ya Bapak Ibu Saudari. Tentunya konsistensi ini bukan supaya dilihat oleh manusia, tapi konsistensi ini kita lakukan di dalam ruang-ruang rahasia, di dalam setiap doa-doa kita semua. Saudara, api itu harus tetap menyala di atas mesbah. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, rekan-rekan muda dimanapun kalian berada, api tidak bisa menyala tanpa bahan bakar. Amin. Kalau api itu, dia bisa menyala lama dengan bahan bakar. Maka bahan bakar roh kita adalah keintiman dengan Tuhan. Amin. Bahan bakar saudara adalah keintiman dengan Tuhan di dalam setiap hidupmu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari sama-sama kita merenungkan hal ini, bahwa bahan bakar bagi setiap orang-orang percaya yaitu keintiman saudara dengan Tuhan secara pribadi. Lewat apa? Lewat doa, lewat renungan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudari, lewat penyembahan. Maka jangan sepelekan liturgi yang Pastor Deso lakukan dari awal, pertengahan, sampai akhir. Ya, sama seperti saudara datang ibadah. Jangan remehkan ibadah itu, oh yang penting saudara pokoknya dengar firman Tuhannya saja. Lalu kemudian datang setelah Bapak Ibu Saudari, pujian penyembahan mau berakhir, baru saudara datang ke gereja. Itu miss, itu keliru Bapak Ibu Saudari. Kamu itu menyepelekan Tuhan. Kamu itu menyepelekan kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Makanya kita belajar pada kesempatan hari ini untuk bersama-sama, untuk memiliki konsistensi di dalam ruang-ruang rahasia kita semua, agar api itu terus menyala. Bapak Ibu Saudari, saudara yang terkasih, banyak orang Kristen hari-hari ini padam, bukan karena mereka sengaja berbuat dosa yang besar dalam hidup mereka. Saudara, banyak orang Kristen rohaninya padam karena mereka membiarkan kesibukan dunia itu mengikis waktu intim mereka dengan Tuhan secara perlahan-lahan dalam setiap hidup mereka. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang terjadi. Kenapa sebagian besar orang-orang yang tadinya melayani, lalu kemudian Bapak Ibu Saudari menjadi padam?
Itu karena kesibukan dunia mengikis waktu intim mereka dengan Tuhan secara perlahan-lahan. Sehingga Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan, kesibukan-kesibukan itu, distraksi-distraksi itu dalam setiap hidup mereka, membuat mereka tidak peka atas setiap kerinduan Tuhan di dalam setiap hidup mereka. Yang mereka pikirin hanya kepentingan diri mereka saja dalam setiap hidup mereka. Saudara yang terkasih, mari jangan biarkan kesibukan dunia mengikis waktu intimmu dengan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, mari bawa setiap hidupmu dalam setiap doa-doa pribadi kepada Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Ya, saudara, bawalah hati dan jiwamu untuk menyembah kepada Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka bagi setiap orang-orang muda, menyala rohani berarti kalian berani menetapkan batas. Kalian harus berani menetapkan batas atau boundary dengan handphonemu itu. Saudara harus katakan seperti ini dalam setiap jiwamu. Word before word. Ya, word before word. Artinya apa? Saudara, tetapkanlah batas sebagai orang-orang muda. Harus firman sebelum dunia ini. Firman Tuhan sebelum dunia. Ya, word before word. Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara harus tetapkan ketika saudara bangun setiap pagi, firman Tuhan harus menjadi dasar yang utama sebelum dunia ini. Berkomitmenlah untuk tidak membuka media sosial. Berkomitmenlah untuk tidak membuka game sebelum kalian membaca firman Tuhan di pagi hari. Berkomitmen dalam setiap kehidupan kalian semua. Gunakan energimu itu untuk membangun komunitas. Ya, Bapak Ibu Saudari, mumpung kalian masih muda, masih sehat, gunakan energi-energimu itu untuk membangun komunitas, sel group dan lain sebagainya yang sehat. Ya, biasanya orang muda kalau sudah terjebak, ya Bapak Ibu Saudari, pacaran, nah itu repot Bapak Ibu Saudari. Ingat ya, pacaran sama seperti menikah. Kalau saudara menemukan pasangan atau pacar yang membangun iman, maka pacaran itu atau pernikahan itu akan mengerek juga imanmu semakin bertumbuh. Tetapi repotnya kalau saudara mendapatkan pasangan yang tidak mengerek imanmu semakin berkembang bertumbuh dalam Kristus, mereka akan membuat saudara makin jauh merosot dalam setiap kehidupan imanmu. Hanya ada dua hal Bapak Ibu Saudari. Maka sebelum saudara berkomitmen untuk berpacaran, berkomitmen untuk menikah, saudara, ayo gunakan energi-energi kita. Bukan untuk supaya saudara dan saya bisa dapat pasangan hidup. Bukan, gunakan energimu untuk membangun komunitas. Gunakan energi-energimu untuk membangun sel-sel grup di kaum wanita, kaum bapak, anak-anak muda, remaja. Ya, bukan sekedar nongkrong tanpa arah. Wah, kalau yang pacaran kan gitu Bapak Ibu Saudari. Dia bisa nongkrong dari jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Padahal ngomongannya cuma ngalur ngidul Bapak Ibu Saudari. Ntar ngomongin ini, ngomongin itu. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, belum kalau menjurus kepada hal-hal yang aneh-aneh. Ya, sehingga merangsang setiap kehidupan mereka untuk melakukan tindakan-tindakan tidak bermoral. Saudara-saudari yang terkasih, mari gunakan energi kita sebagai orang-orang muda untuk membangun komunitas-komunitas. Ya, dimanapun kalian berada. Saudara yang terkasih, ya, bagi keluarga-keluarga, menyala itu bukan berarti Bapak Ibu Saudari bahwa rumahmu, keluargamu harus menjadi seperti gedung gereja. Tidak berarti seperti itu. Ketika saudara bagi keluarga-keluarga, menyala itu mulailah dari hal kecil yang tulus. Saudara, bangunlah mesbah keluarga yang konsisten. Ya, mungkin gak setiap hari, tetapi saudara kalian sebagai papa, jadilah imam. Ya, tidak perlu berkhotbah teologi yang rumit di dalam setiap kehidupan kalian semua. Cukup kumpulkan istrimu, cukup kumpulkan anak-anakmu, seminggu Bapak Ibu Saudari 2-3 kali. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau engkau jauh dari anak-anakmu, gunakan WhatsApp video call Bapak Ibu Saudari. Ya, bisa 30 menit, ada 3-4 orang, 7 orang, bisa sama-sama pakai itu semua. Pakai Google Meet, ya Bapak Ibu Saudari, pakai Zoom dan lain sebagainya. Saudara, adakanlah mesbah keluarga yang konsisten kalau saudara jauh dari anak-anakmu, ya. Yang satu sudah di luar kota, yang satu di sini, yang satu di sini. Tetapi kalau masih satu rumah, saudara ayo gunakan semua waktu yang ada. Ya, bisa sampai 2-3 kali dalam seminggu. Tanyakan setiap pergumulan anak-anakmu. Tanyakan setiap pergumulan mereka.
bacalah satu pasal Alkitab Bapak Ibu Saudari, dan saling mendoakanlah kalian sebelum kalian beristirahat, sebelum kalian tidur. Matikan TV, ya Bapak Ibu Saudari, matikan smartphone saat momen-momen ini dalam setiap kehidupan kalian semua. Inilah yang pertama. Saudara-saudari yang terkasih, saya mau mengajak agar hidupmu dan hidupku terus menyala dan berdampak, sehingga saudara dapat menjawab panggilan amanat agung daripada Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, yang pertama tadi menjaga api agar terus menyala dalam setiap hidup saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, belajarlah menjadi garam dan terang yang berdampak dalam setiap hidup saudara dan saya. Matius 5 ayat 13-16 tadi yang kita baca, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara, Tuhan Yesus memberikan metafora yang sangat tajam ya tentang identitas ya Bapak Ibu Saudari kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Saudara, ayat 13 tadi dikatakan kamu adalah garam dunia. Garam itu berfungsi memberikan rasa dalam setiap kehidupan masakan. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau saudara lagi masak, saudara, garam itu saudara memberikan rasa. Atau juga garam bisa mencegah kebusukan di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, itulah fungsinya garam. Saudara hadir memberikan rasa di tengah-tengah keluargamu, memberikan rasa di tengah-tengah pekerjaanmu, memberikan rasa di tengah-tengah bisnismu. Sehingga orang-orang ketika mereka bekerja denganmu, kok bapak ini, ibu ini berbeda ya. Saya sangat teduh bekerja di tempat ini. Walaupun ada target-target tertentu, tetapi saya merasa nyaman bekerja dengan bapak dan ibu ini. Ada sesuatu yang beda yang saya tidak dapatkan dari perusahaan yang lain. Saudara, ayo kita belajar memberikan rasa. Ketika saudara bekerja dalam setiap hidupmu, bos itu juga merasakan sesuatu yang beda dalam setiap apa yang kau kerjakan. Kok orang ini bekerja luar biasa tulusnya ya dalam setiap kehidupannya. Maka Bapak Ibu Saudari, bos itu akan terberkati lewat setiap pekerjaan-pekerjaan yang kau lakukan dengan tulus itu. Karena engkau dan saya memberikan apa tadi? Rasa. Dan garam itu Bapak Ibu Saudari mencegah kebusukan-kebusukan moral juga. Saudara, garam itu hanya berguna jika dia larut dan bercampur dengan apa? Dengan masalah. Ya, jadi garam itu berguna jika ia larut dan bercampur dengan masalah. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau saudara punya masalah dalam setiap hidup saudara, jangan pusing. Ya, berkembanglah terus. Belajarlah Bapak Ibu Saudari memberikan rasa. Dan kalau itu kehidupan kita semua, saudara, garam itu juga berguna. Saudara, ketika dia juga bercampur dengan masakan-masakan di dalam setiap kehidupan kita semua, maka rasa yang kita Bapak Ibu Saudari, masakan-masakan yang kita masak itu akan terlihat makin enak dengan adanya garam. Saudara, jika kita mengisolasi diri, jika kita masih egois di dalam setiap kehidupan kita, kita ini seperti garam. Saudara dan saya seperti garam yang kehilangan asinnya. Jika Bapak Ibu Saudari mengisolasi diri, saudara hanya mau hidupmu dan istrimu saja, hidupmu bersama suamimu saja. Pokoknya orang di luar sana Bapak Ibu Saudari, saudara nggak mau pusing, nggak mau peduli. Saudara, hidupmu dan hubunganmu saja. Saudara, kita itu seperti garam yang kehilangan asinnya Bapak Ibu Saudari kalau saudara sedang mengisolasi diri dan egois dalam hidup saudara. Tidak ada gunanya. Setiap rumah tangga yang egois, setiap hubungan pacaran yang egois, tidak ada gunanya. Selain apa Bapak Ibu Saudari? Dibuang dan diinjak oleh orang. Artinya tidak bermanfaat. Buat apa Bapak Ibu Saudari? Saudara, makanya Tuhan mengingatkan, jadilah garam dan terang yang berdampak. Inilah yang kedua. Ayat yang 14-15 saudara diingatkan, dikatakan di sana, kamu adalah terang. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ingat baik-baik, Tuhan Yesus menyampaikan bahwa kamu dan saya adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Perhatikanlah kata dunia di sana. Yesus tidak berkata, kamu adalah garam
dan terang di dalam bait suci, di dalam gereja. Yesus tidak berkata seperti itu. Saudara, Yesus berkata, kamu adalah garam dan terang dunia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan terang di dalam setiap kehidupan gerejamu. Bukan hanya di gereja maksud saya. Bukan hanya di bait suci. Tetapi kita menjadi garam dan terang itu, saudara, di tengah-tengah dunia ini. Tugas kita adalah menyala di luar dinding gereja ini. Saudara, tugas saudara dan saya menyala. Ketika saudara selesai nonton TikTok Live Pastor Deso dan YouTube Live ini, Bapak Ibu Saudari, tugas kita adalah menyala di luar sana. Saudara, di tempat di mana kegelapan itu dan kebusukan moral itu ada. Dan tugas saudara dan saya menyala di sana dalam setiap hidup saudara. Makanya belajar menjadi garam dan terang yang berdampak bagi sesama saudara. Bapak Ibu, perhatikanlah struktur kalimat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tidak berkata, jadilah garam atau berusahalah menjadi terang, Bapak Ibu Saudari. Tetapi Yesus menggunakan kata, Bapak Ibu Saudari, kamu adalah garam. Ya, bukan jadilah garam atau berusahalah menjadi terang. Tetapi Yesus mengatakan, Bapak Ibu Saudari, kamu adalah garam. Kamu adalah terang. Ya, Bapak Ibu Saudari, itulah identitas kita semua. Yesus tidak menyampaikan berusahalah kamu jadi garam, berusahalah kamu jadi terang. Tetapi Yesus menyampaikan kamu, identitasmu orang-orang percaya adalah garam. Identitasmu orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah terang. Maka Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, kita belajar untuk menjadi garam dan terang. Karena Bapak Ibu Saudari, itulah identitas kita yang sesungguhnya. Ya, di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara yang terkasih, garam di zaman dulu itu adalah komoditas berharga untuk mengawetkan daging. Ya, sebelum ada kulkas, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, zaman dulu itu komoditas berharga itu ya semacam Bapak Ibu Saudari, semacam daging maksud saya, itu diawetkan ya dengan garam agar tidak membusuk. Ya, saudara, dunia ini sedang membusuk secara moral karena dosa di dalam setiap kehidupan mereka. Maka kehadiran orang-orang Kristen, kehadiran orang-orang percaya seharusnya apa? Menghentikan pembusukan itu di dalam setiap hidup mereka. Amin. Menghentikan pembusukan itu dalam setiap hidup mereka. Sementara terang, Bapak Ibu Saudari, dalam kata Yunaninya adalah pos. Pos itu berfungsi untuk menyingkapkan kebenaran. Pos itu juga berfungsi, saudara, untuk menyingkapkan atau menuntun orang ke jalan yang benar. Sifat terang tentunya adalah menarik perhatian. Amin, Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau ada terang, kalau saudara di tengah-tengah kegelapan, maka terang itu sifatnya adalah menarik perhatian, Bapak Ibu Saudari. Bukan untuk sombong, bukan untuk menyombongkan diri, melainkan apa, Bapak Ibu Saudari? Agar sumber terang itu, yaitu Bapamu yang di sorga, itu dipermuliakan lewat setiap kehidupan anak-anaknya yang memiliki terang ilahi itu. Ya, jadi kita terang itu, saudara, kita menarik perhatian-perhatian orang, bukan supaya saudara menjadi orang-orang yang sombong dalam setiap hidup saudara. Tetapi saudara, supaya orang-orang yang melihat kehidupan kita, saudara, kita tarik kepada sumber terang itu, yaitu Bapa yang di sorga, yang dipermuliakan lewat setiap kehidupan kita semua masing-masing. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam setiap tempat kerjamu, di lingkungan-lingkungan rumahmu, ketika ada orang-orang mulai bergosip dalam setiap kehidupan kalian semua, menyebarkan hoaks, menyampaikan berita-berita, ya Bapak Ibu Saudari yang negatif, ya kalau saudara ketemu orang-orang yang tidak bisa melihat kebaikan orang lain, yang selalu disampaikan adalah negatif saja, saudara harus kasih cermin firman Tuhan kepada orang-orang tersebut. Sehingga Bapak Ibu Saudari seperti apa? Setiap orang itu pasti ada kelemahannya. Setiap orang itu juga pasti ada kelebihannya. Tetapi jangan keker kelemahan-kelemahan setiap orang. Kalau saudara mau keker kelemahan-kelemahan setiap orang, saudara pasti akan temukan. Saudara coba hidup sama saya seminggu, sebulan, pasti saudara menemukan kelemahan-kelemahan saya. Saya juga demikian, diajak bertemu dengan saudara, tinggal bersama saudara sehari, 3 hari, seminggu, pasti saudara juga ditemukan kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan saudara. Tetapi saya juga bisa menemukan kebaikan-kebaikan saudara.
Itulah Bapak Ibu Saudari yang selalu menguatkan perjalanan rumah tangga kami, menguatkan setiap perjalanan pelayanan kami, bahwa kami selalu belajar untuk melihat kelebihan, kecakapan dari orang lain, Bapak Ibu Saudari, daripada keburukan mereka. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi sebaliknya biasanya kalau jemaat lihat Bapak pendetanya, Bapak Ibu Saudari, ada 1-2 hal yang kurang pas gitu ya di hati mereka. Biasanya Bapak Ibu Saudari langsung tinggalin gereja. Ya, begitu kekanak-kanakannya sifat itu dalam setiap kehidupan orang-orang tersebut. Saudara, maka mari kita belajar menjadi garam, mencegah kebusukan di tempat pekerjaan kita, ya di lingkungan rumah kita. Ketika orang-orang mulai bergosip, menyebarkan hoaks, merencanakan kecurangan, ya seperti korupsi, memanipulasi data di dalam setiap kehidupan mereka, maka peran kalian adalah sebagai garam. Saudara, peran garam kalian itu sedang diuji ketika ada orang-orang tersebut. Kalian tidak perlu menghakimi dengan kasar orang-orang tersebut, tetapi bertindaklah tulus. Sampaikan kepada mereka, kalau mereka mau mengajak saudara ke tempat-tempat yang tidak benar, misalkan dugem, ya di mana tempat-tempat yang Bapak Ibu Saudari melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan firman, saudara katakan kepada mereka, maaf, saya tidak ikut-ikutan untuk urusan ini. Ada yang mau korupsi, ada yang memanipulasi data, maaf Bapak, maaf Ibu, maaf bro, maaf sister, saya tidak ikut-ikutan untuk urusan ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, kehadiran kalian itu perlu membawa atmosfer kekudusan. Kalau hubungan-hubungan kalian atau suamimu, istrimu selalu melihat hal-hal yang negatif tentang orang, katakan, Ma, Pa, saya tidak ikut-ikutan untuk urusan ini. Saya mau memandang setiap orang itu dari setiap kelebihan-kelebihan mereka. Di hubungan-hubungan juga demikian. Kalau saudara pacarmu terlalu banyak melihat hal-hal yang negatif tentang orang, sampaikan, jadilah peneduh, penetralisir. Jangan jadi ikut-ikutan. Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Nanti kalau di dalam rumah tangga baru kalian merasa, Bapak Ibu Saudari, kalau kamu tidak melatih hidupmu dan pasanganmu dari zaman pacaran itu, saudara, maka dia akan menjadi orang-orang yang apa? Selalu baper ketika ada orang yang melukai setiap kehidupannya. Selalu baperan Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara, mari kita sama-sama belajar untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita semua. Ya, belajarlah mencegah kebusukan. Itulah artinya menjadi garam. Saudara, menjadi terang di dalam setiap kehidupan kita. Kita juga belajar untuk menuntun orang di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, menjadi terang berarti kita hidup secara transparan. Ya, di masa muda, saudara jadilah terang dengan berani berkata tidak kepada pornografi. Dengan kita berani berkata tidak pada pergaulan-pergaulan yang bebas. Kepada pacar-pacarmu yang sudah mulai meraba-raba sesuatu di dalam setiap tubuhmu, katakan tidak sampai nanti masa pernikahan itu. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, baru berikan barang yang mulia itu kepada pasangan yang telah menikah denganmu. Ya Bapak Ibu Saudara, tapi aku cinta sama kamu. Ya, palsu cintanya Bapak Ibu Saudara kalau menginginkan tubuh pasangannya sebelum menikah. Maka saya ingatkan, ayo di masa muda jadilah terang, ya. Beranilah berkata tidak pada pornografi. Beranilah berkata tidak pada pergaulan-pergaulan bebas. Dan beranilah berkata tidak kepada setiap narkoba dalam setiap hidup saudara. Saudara, belajarlah dengan rajin. Ya, berkaryalah sejak masa muda. Jangan terlibat dulu kalau memang belum waktunya pacaran. Jangan pacaran. Gak usah pusingin orang-orang yang pacaran Bapak Ibu Saudari. Kalau memang kalian belum pacaran. Pacaran itu bukan segalanya dalam setiap kehidupan orang-orang muda. Bahagialah dalam kesendirian kalian, berkaryalah bagi Tuhan. Kembangkan diri kalian, ya Bapak Ibu Saudari. Terus punya skill, kembangkan terus bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, bagi orang-orang muda. Jadi jangan terjebak, wah yang ini udah kawin nih, yang ini udah nikah, yang ini udah pacaran, gue belum, akhirnya gue mau cari pacar dan lain sebagainya. Jangan ikut-ikutan Pak Bu. Nanti Tuhan akan berikan orang yang tepat kalau kalian bahagia dengan Tuhan di dalam setiap kesendirian kalian itu. Di dalam keluarga-keluarga jadilah terang dengan menjaga kesetiaan kalian semua. Ya, jadilah terang dengan menjaga kesetiaan dalam pernikahan-pernikahan kita. Di tengah-tengah badai kehidupan, ekonomi, kesehatan, belum lagi perselingkuhan yang marak hari-hari ini. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, suami kerja, istri di rumah aneh-aneh. Ya, atau sebaliknya, istri
Bapak Ibu Saudari di rumah baik-baik, suami di luar yang aneh-aneh. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara, itu sudah banyak terjadi perselingkuhan ya yang marak hari-hari ini di dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, jadi terang berarti saudara menjaga kesetiaan dalam pernikahan-pernikahan kita. Apapun badai kehidupan itu dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Itulah yang kedua. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara diingatkan untuk menjadi garam dan terang yang berdampak tentunya bagi setiap komunitasmu, bagi gerejamu. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo ya Bapak Ibu Saudari, bangunlah komunitas-komunitas yang sehat lewat setiap kehidupan saudara. Ya Bapak Ibu Saudari dimanapun kalian berada. Lalu kemudian yang ketiga, saudara, bagaimana kita mengaplikasikan apa yang saya sampaikan hari ini dalam setiap hidup saudara supaya saudara selalu menyala dan berdampak dalam setiap hidup saudara. Bagaimana kita mengaplikasikannya dalam setiap hidupmu dan hidupku? Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita bisa menghidupi setiap firman ini dalam posisi, dalam bidang yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini, saat hari-hari ini, dalam setiap hidup saudara. Saudara, ada 3 langkah yang praktis saudara bisa lakukan dalam setiap hidup saudara supaya saudara dapat menghidupi firman ini dalam posisi atau bidang yang Tuhan percayakan kepada saudara hari-hari ini. Yang pertama, saudara, kita belajar untuk berdaya guna melalui marketplace dan profesi-profesi kita semua. Ingat baik-baik, Tuhan menempatkan kita di posisi kita saat ini bukan sekedar kebetulan. Bukan sebuah kebetulan saudara ditempatkan di posisi saudara hari-hari ini. Maka berdaya gunalah melalui marketplace maupun juga profesi-profesi kita hari-hari ini. Jika kalian seorang mahasiswa, jika kalian seorang pelajar, jadilah terang lewat integritasmu. Jangan nyontek Bapak Ibu Saudari, jangan suka cabut, jangan suka terlambat dalam setiap hidup kalian semua. Apalagi pacaran, gak usah pacaran dulu masih pelajar, ya masih mahasiswa. Saudara, mari jadilah terang lewat integritasmu. Jadilah penolong bagi setiap teman-temanmu yang sedang kesulitan. Kalau mereka sedang kesulitan, jangan abai. Jangan hanya belajar aja di perpustakaan. Padahal temannya Bapak Ibu Saudari lagi butuh dihibur. Ya, kalau saudara abai, jangan salahkan kalau nanti teman-temanmu mulai loncat dari lantai atas mengakhiri hidup mereka. Karena saudara sebagai anak-anak Tuhan terlalu sibuk dengan duniamu. Makanya jadilah penolong bagi teman-temanmu yang ada di dalam kesulitan. Ya, dalam setiap hidup saudara. Karena saudara, Tuhan tempatkan kita di posisi saat ini bukan kebetulan. Saudara kuliah di university, misalkan di Indonesia, UI, atau di ITB, ya Bapak Ibu Saudari di Bandung, di Bogor, ya di UGM, di Jogja, di Cendrawasih, di Papua, di Unila Lampung, Bapak Ibu Saudari di Unimed Medan, Bapak Ibu Saudari ini kasih Tuhan, dan dimanapun di Erlangga, ya saudara, dimanapun kita, Tuhan tempatkan saudara, jadilah terang lewat integritasmu. Saudara, jika kalian seorang pebisnis, jika kalian seorang profesional, atau kalian seorang ASN, ya, pegawai negeri sipil, kalau di Indonesia Bapak Ibu Saudari, saudara, posisi-posisi kita itu adalah mimbar khotbah kita setiap hari. Itulah mimbar khotbah saudara setiap hari, setiap posisi-posisi kalian itu. Jadilah pekerja yang paling jujur kalau saudara bekerja. Belajarlah untuk menolak suap. Saat orang lain tidak melihat, saudara juga belajar untuk tidak, Bapak Ibu Saudara, atau saudara menolak suap. Ya, katakan tidak kepada setiap korup-korup itu dalam setiap hidup saudara. Jadilah ramah, ya Bapak Ibu Saudari, tulus ketika saudara bertemu dengan atasan, dengan bawahan, dengan sesama saudara. Jadilah ramah, ya Bapak Ibu Saudari, dan milikilah dedikasi tinggi terhadap apa yang engkau kerjakan. Ya, jangan negatif, ya Bapak Ibu Saudari, dengan perusahaanmu, tempat di mana engkau makan, tempat di mana engkau bekerja. Saudara, berdedikasilah tinggi dalam setiap apa yang kau kerjakan itu, dalam setiap hidup saudara dan saya. Ingat Matius 8 atau 28. Ya Bapak Ibu Saudara, baca sama-sama sebuah perintah amanat agung daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Matius 28 ayat 19, Bapak Ibu Saudara 20. Karena itu, pergikanlah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa kepada
akhir zaman. Saudara, inilah amanat agung daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, amanat agung bukan hanya tugas pendeta. Amanat agung bukan hanya tugas penginjil di pedalaman sana, di dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi ketika Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara, kata pergilah di sana, ya Bapak Ibu Saudara, itu bisa diterjemahkan sambil kalian pergi menjalani aktivitas sehari-hari. Itu arti kata pergi, ya, poro atau poreu tentes, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, jadi bisa diartikan kata pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Bisa dikatakan seperti ini atau diterjemahkan sambil kalian pergi menjalani aktivitas sehari-hari, beritakanlah Injil dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Jadikanlah profesimu sebagai alat untuk memenangkan jiwa-jiwa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudari yang terkasih, mari berdaya gunalah melalui marketplace ataupun lewat profesi kita masing-masing dalam setiap hidup saudara. Dalam pendidikan, dalam kampus saudara, jagalah integritas. Ya, cara kita menyala dan berdampak, jagalah integritas kita. Ya Bapak Ibu Saudari, di akademik dalam setiap hidup saudara, dapatkanlah nilai yang baik. Ya, IPK yang bagus, kalau perlu cum laude, summa laude, ya sempurna Bapak Ibu Saudari, mendekati 4 ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, belajarlah menjadi teladan moral saat teman-temanmu di pojokan berduaan, yang melakukan tindakan-tindakan seperti ya Bapak Ibu Saudari pelukan dan lain sebagainya padahal belum menikah. Saudara, kita belajar untuk menjadi teladan moral ya dalam setiap kehidupan kita semua. Kita tidak ikut-ikutan dalam hal itu. Bagikanlah kasih Kristus lewat pertemanan-pertemanan yang sehat di dalam setiap hidupmu. Lewat pergaulan-pergaulan yang sehat di dalam setiap kehidupanmu. Baik dalam lingkungan pendidikan, tempat di mana kalian studi, ya, mau SMP, SMA, ya Bapak Ibu Saudara, sampai di dunia kampus. Jagalah integritas kalian semua sebagai anak-anak Allah di sana. Saudara, ketika saudara dan saya ada di posisi bisnis maupun di pekerjaan Bapak Ibu Saudari, praktekkanlah keadilan. Jangan memeras dalam setiap kehidupan kalian semua. Kalian ditempatkan misalkan di posisi wakil menteri atau menteri dalam setiap hidup saudara. Praktekkanlah keadilan. Jangan buat kebijakan-kebijakan Bapak Ibu Saudari, akhirnya saudara karena mereka berat atas kebijakan itu, saudara diam-diam pakai jasa orang lain supaya orang tersebut, perusahaan-perusahaan tersebut membayar saudara. Akhirnya saudara jadi korup di belakang Bapak Ibu Saudari. Saudara peras mereka perusahaan-perusahaan itu supaya membayar kepada saudara, supaya diperlunak syarat demi syaratnya. Jangan demikian. Saudara, praktekkanlah keadilan. Ya, belajar untuk tidak memeras kepada setiap kehidupan kalian semua, kepada orang-orang di sekitarmu. Ketika kalian sebagai pebisnis, sejahterakanlah karyawan kalian semua. Sejahterakan karyawanmu. Mereka yang bekerja mungkin sudah 5 tahun, 10 tahun, apalagi yang 20 tahun. Ya, mereka mengabdi lewat perusahaan saudara. Sejahterakanlah karyawan-karyawan yang kalian miliki dalam setiap kehidupan kalian semua. Ya, dalam pekerjaan-pekerjaan kalian jujurlah, rajinlah dalam apa yang sedang kalian kerjakan. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan malas-malasan. Ya, udah kerja dibayar gaji 10 jam sehari, ternyata di kantor Bapak Ibu Saudari kerjanya cuma 1 sampai 2 jam. Ya, makanya Bapak Ibu Saudari lebih bagus Bapak Ibu Saudari dibayar gaji misalkan UMR 5 juta, tetapi saudara seperti saudara punya pekerjaan di atas 10 juta, 20 juta. Ya, kerjaan saudara begitu tight, begitu padat Bapak Ibu Saudari. Begitu banyak dipercayakan oleh bos daripada saudara digaji 20 juta, 10 juta. Tetapi saudara nggak kerja. Ya, atau saudara sebenarnya saudara kerja hanya layak digaji sekitar 1,5 juta. Ya Bapak Ibu Saudari, jadilah orang yang pertama. Ya, walaupun saudara digaji terbatas, tetapi saudara punya tanggung jawab dalam setiap hidup saudara. Karena saudara lakukan itu semua untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, di lingkungan-lingkungan kita, jadilah tetangga-tetangga yang solutif. Aktiflah dalam kegiatan-kegiatan sosial. Baik di RT, RW, kalau ada yang sakit, Bapak Ibu Saudari jangan abai. Jangan nutup mata Bapak Ibu Saudari kepada kesusahan-kesusahan orang lain. Kalau memang saudara tahu, ya di dalam lingkungan saudara, ada yang perlu ditolong, dibantu. Ya Bapak Ibu Saudari, ini yang pertama. Bagaimana kita menghidupi firman Tuhan dalam posisi kita yang Tuhan percayakan Bapak Ibu Saudari. Langkah pertama, saudara belajar berdaya guna
melalui marketplace dan profesi-profesi saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar juga dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara-saudari, langkah yang kedua, hancurkanlah tembok keegoisan. Stoplah menjadi orang Kristen yang egois. Firman Tuhan hari ini menegur kita dengan keras. Jangan abai. Seringkali keluarga Kristen itu terlalu sibuk dengan urusan internal mereka sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita menimbul berkat untuk jaminan masa depan 7 turunan dalam setiap kehidupan kita semua. Sementara tetangga kita di sebelah rumah kita yang sedang kelaparan secara fisik maupun juga kelaparan secara rohani, kita abai dalam setiap hidup mereka. Padahal kita nggak tahu juga harta itu sampai 7 turunan atau tidak. Ya, jangan-jangan di turunan pertama mereka sudah pada berantem, sudah pada bertengkar di dalam setiap hidup mereka. Ingatlah kisah seorang Samaria yang murah hati di dalam Lukas pasal 10. Saudara yang terkasih, imam dan orang Lewi hanya melintasi korban perampokan itu tanpa peduli. Ya, karena mereka sibuk dengan urusan-urusan pelayanan mereka. Mereka sibuk dengan kesucian mereka sendiri dalam setiap hidup mereka. Saudara, jangan sampai kita menjadi seperti mereka. Kita aktif beribadah, tetapi mati rasa terhadap penderitaan sesama di dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, saya bersyukur kemarin ketika anak saya sakit, ya, DBD, dan sekitar 3-4 hari di rumah sakit, Bapak Ibu Saudari, banyak Bapak Ibu Saudari orang-orang yang turut ikut care, peduli, mendoakan, minimal didoakan. Ya Bapak Ibu Saudari, ada juga yang menabur berkat jasmani kepada kami. Puji Tuhan, bersyukur. Tapi minimal anak kami didoakan oleh mereka semua. Dan itu menjadi satu kebahagiaan bagi setiap kehidupan kami tentunya. Bahwa setiap orang-orang yang kami layani, Bapak Ibu Saudari, juga banyak yang peduli dalam setiap kehidupan ini. Ya, ada juga yang gak peduli. Ada juga yang bodoh amat, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Tapi kami gak mau pusingin yang bodoh amat, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Karena kami percaya apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Makanya jangan abai. Kalau kita abai sama orang lain dalam hidup kita, besok-besok kamu yang diabaikan dalam setiap kehidupanmu kalau kamu sedang ada pergumulan dalam hidupmu. Saudara, maka banyak-banyaklah menabur kebaikan. Jangan sampai kita menjadi seperti siapa? Imam dan orang-orang Lewi itu yang abai, tanpa peduli. Saudara, kita aktif beribadah, tetapi mati rasa terhadap penderitaan-penderitaan sesama dalam setiap kehidupan kita semua. Maka kita hancurkan setiap tembok-tembok keegoisan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudari, saudara, tantangan terbesar keluarga Kristen hari ini adalah gereja mini yang egois. Kita berdoa, Tuhan berkatilah rumah tangga kami, lancarkanlah studi anak-anak kami, luaskanlah usaha kami. Tetapi kita menutup mata terhadap tetangga di sebelah rumah kita yang sedang kesusahan. Saudara, mari kita evaluasi hidup kita secara jujur. Kapan terakhir kali keluarga kalian dengan sengaja menyisihkan sebagian berkat untuk menolong orang lain di luar lingkaran keluarga kalian, di luar darah kalian sendiri? Ya Bapak Ibu Saudara, kapan terakhir kali kita semua keluarga-keluarga kita dengan sengaja menyisihkan sebagian berkat untuk menolong saudara? Maka buatlah di dalam setiap kehidupan saudara dan keluargamu satu celengan, ya, satu celengan khusus di rumahmu. Ya, misalkan saudara namakan kotak berkat bagi sesama. Saudara bisa namakan seperti itu. Buat celengan khusus di dalam rumah saudara. Lalu kemudian setiap minggu ajaklah anak-anakmu menyisihkan uang jajan mereka. Dan orang tua juga menyisihkan uang belanja, ya Bapak Ibu Saudara, untuk menabung bersama-sama, ya, di celengan yang saudara namakan itu, ya, kotak berkat untuk sesama. Saudara, ketika jumlahnya terkumpul, ya, diskusikan bersama dengan keluargamu. Siapa tetanggamu atau asisten rumah tanggamu atau mungkin tukang sampah di depan komplekmu yang sedang kesulitan dan butuh saudara bantu untuk bulan ini dalam setiap hidup saudara. Saudara, melalui tindakan-tindakan sederhana ini, orang tua itu sedang mendidik generasi muda agar tidak abai, ya, agar tidak egois, Bapak Ibu Saudari, melainkan supaya mereka memiliki hati, ya, yang tentunya hatinya berdenyut. Hidup Bapak Ibu Saudari tidak mati rasa, hatinya terus berdenyut bagi sesama mereka yang membutuhkan di dalam setiap hidup mereka. Bapak Ibu,
inilah yang kedua. Saya ingatkan di dalam setiap hidup kita semua. Untuk saudara, hancurkanlah tembok keegoisan yang dibangun Bapak Ibu Saudara dalam setiap kehidupan kalian semua. Stoplah mengabaikan sesama dalam hidup saudara dan saya. Dan yang terakhir, saudara, langkah yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, untuk saudara dan saya menghidupi firman Tuhan ini, ya, dalam posisi atau bidang apapun dalam hidup saudara, selain saudara berdaya guna melalui profesi-profesi kita. Yang kedua, saudara diingatkan, hancurkan tembok egoisan, ya, stop menjadi Kristen yang egois dalam setiap hidup saudara. Dan yang terakhir, saudara, yang ketiga, belajar menjadi berkat yang holistik. Artinya, belajarlah menjadi berkat baik bagi jiwa orang-orang tersebut, baik juga buat fisik mereka. Saudara, dampak ini kita berikan harus seimbang. Maka Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan, ada harusnya dampak sosial. Ketika saudara menjadi berkat, harusnya ada dampak fisiknya. Maka saudara ulurkanlah tanganmu bagi mereka-mereka yang lemah. Ya, saudara berikan beasiswa kalau memang saudara mereka layak. Mereka dapatkan beasiswa, berikan beasiswa kepada mereka. Bantulah mereka yang sedang sakit. Jadilah agen-agen perubahan sosial dalam setiap kehidupan saudara dan saya, dimanapun saudara berada. Ya, itulah dampak sosial secara fisik. Ulurkanlah tangan saudara kepada mereka yang lemah. Saudara, yang kedua, untuk menjadi berkat yang holistik, Bapak Ibu Saudari, yang kedua, saudara berdampaklah juga secara spiritual, secara jiwa, melalui perbuatan-perbuatan baik kita. Orang itu akan bertanya, apa sih rahasia kamu? Sehingga kamu tuh bisa mendukung aku dengan tulus, menolong aku dengan tulus. Apa sih rahasianya? Lalu kemudian disitulah kita mulai membuka mulut untuk menceritakan tentang kasih Yesus Kristus dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, saudara-saudari yang terkasih, inilah yang saya ingatkan pada kesempatan saat pagi hari ini. Mengemban amanat agung tidak selalu berarti Anda dan saya harus berdiri di mimbar atau berkhotbah, ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, amanat agung itu dikerjakan ketika kita hidup, ya, kita berdaya guna dan membawa dampak yang utuh, baik secara fisik, baik juga secara rohani. Maka Bapak Ibu Saudari, jadilah pribadi ketika saudara ada di lingkungan RT RW, ya, ada kegiatan gotong royong di rumahmu, orang Kristen harus datang paling pertama, ya, pulang juga paling terakhir. Jangan absen dari kehidupan bermasyarakat. Ketika masyarakat kita melihat bahwa orang Kristen adalah warga yang paling peduli, paling suka menolong, paling tulus, maka batasan-batasan tembok kecurigaan antar agama itu, saudara, itu akan runtuh di dalam setiap kehidupan kalian semua. Amin. Bapak Ibu Saudari yang tadinya curiga, orang-orang tersebut, ya, kita beribadah nggak dibolehin dan lain sebagainya di rumah kita, padahal itu di rumah kita. Tapi dengan kita, Bapak Ibu Saudari terlibat dalam komunitas di RT RW kita, saudara, itu menghilangkan kecurigaan, ya, di dalam setiap hidup mereka. Saudara, itulah momen yang terbaik bagi kita. Mereka akan mengagumi karakter kalian ketika kalian juga ikut mendukung, menolong, ya, di dalam setiap kegiatan-kegiatan mereka. Maka semua Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan kita semua, kalian akan bersaksi semua kebaikan ini saya lakukan karena Yesus lebih dulu mengasihi dan mengampuni hidup saya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, inilah panggilan bagi kalian semua untuk bertindak pada kesempatan saat hari ini. Bagi setiap orang-orang muda, ambillah komitmen untuk menyerahkan masa mudamu, talentamu, ya, teknologi yang kalian kuasai. Ya, kalau kalian pintar buat AI dan lain sebagainya, ya, hari-hari ini kan lagi seperti itu, ya Bapak Ibu Saudari. Kalau kalian pintar Bapak Ibu Saudari dalam teknologi yang kalian kuasai, saudara, ambillah komitmen itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, serahkan setiap masa muda, talenta kita, teknologi yang kalian kuasai untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus lewat hidup kalian masing-masing. Menyalalah di sekolahmu, menyalalah di kampusmu, menyalalah di media sosialmu, ya, bagi setiap orang-orang muda, bagi setiap keluarga-keluarga. Mari kita buka pintu rumah kita, jadikan keluarga kita sebagai pangkalan misi daripada Tuhan Yesus. Didik anak-anak kita bukan hanya untuk menjadi orang sukses atau orang kaya, tetapi jadi orang yang berguna, menjadi orang-orang yang dapat menolong orang-orang banyak. Sehingga Bapak Ibu Saudari, anak-anak kita yang menjadi orang-orang yang berguna, bermanfaat bagi kerajaan Allah
bagi kepentingan Allah dalam hidup mereka. Mari Bapak Ibu Saudari, kita peduli pada pelayanan kita. Mari kita peduli pada sesama kita dalam setiap kehidupan kita semua. Mari kita peduli kepada penginjil-penginjil yang memberkati setiap kehidupan saudara dan saya, atau hamba-hamba Tuhan yang memberkati setiap hidupmu. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudari, dan biarlah kebenaran ini boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini sebelum kita berdoa. Bapak Ibu, pada akhirnya sejarah tidak akan mengingat berapa banyak harta yang kita kumpulkan di dalam rekening kita, atau seberapa megah rumah yang kita bangun untuk keluarga kita sendiri. Saudara, sejarah kerajaan Allah hanya akan mengingat satu hal. Apa itu Bapak Ibu Saudari? Apakah hidup kita pernah menjadi alat bagi keselamatan jiwa orang lain? Apakah hidup saudara dan saya pernah menjadi alat bagi keselamatan jiwa orang lain? Ingat baik-baik, hidup ini terlalu berharga. Jika hanya dihabiskan untuk melayani diri sendiri, jangan tunggu hari esok. Jangan tunggu kita menjadi sempurna. Saudara, di dalam bidang apapun, Tuhan menempatkan kita saat ini sebagai pelajar, sebagai pekerja, mahasiswa, pengusaha, atau keluarga suami atau istri, sebagai orang tua. Bapak Ibu Saudari, bawalah seluruh ke mezbah Tuhan. Bawalah seluruhnya. Bawalah seluruh kehidupan kita ke mezbah Tuhan. Katakan kepada Tuhan dengan tulus, Tuhan, ini hidupku. Bakarlah kembali dengan api rohmu. Aku mau hidupku menyala. Aku mau hidupku berdaya guna. Aku mau hidupku dan keluargaku berdampak bagi kemuliaan namamu sampai garis finish dalam setiap kehidupanku. Biarlah firman ini, pesan ini boleh menjadi berkat bagi kalian semua dimanapun kalian berada, sehingga Bapak Ibu Saudari, sekali lagi dalam setiap hidup saudara-saudara diingatkan untuk selalu menyala. Ya Bapak Ibu Saudari, selalu menyala dalam kehidupan saudara dan berdampak bagi Tuhan dan sesama. Ya, sehingga saudara dapat menjawab panggilan amanat agung di tengah-tengah dunia kita semua. Mari kita berdoa dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat pesan-Mu pada kesempatan saat hari ini. Biarlah firman-Mu hari ini Tuhan telah meremukkan setiap keegoisan kami. Ampuni kami. Tuhan, jika selama ini kami terlalu sibuk membangun kenyamanan kami sendiri, kami abai terhadap jiwa-jiwa di sekitar kami yang sedang berjalan menuju kebinasaan. Ampuni kami. Jika mezbah doa di rumah kami dan gairah rohani kami di masa muda sempat suam-suam kuku dan padam. Hari ini kami berdoa, Roh Kudus, hembuskanlah kembali angin-Mu bagi setiap kami. Bakarlah kembali setiap hati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, baik yang muda, orang tua, setiap keluarga-keluarga yang ada di channel ini. Biarlah Roh-Mu terus menyala-nyala di dalam setiap kehidupan kami semua. Kami menyerahkan setiap profesi kami, studi kami, bisnis kami, karir kami, posisi apapun yang Tuhan percayakan kepada kami hari-hari ini. Urapilah itu semua menjadi mimbar-mimbar pelayanan kami untuk menggenapi amanat agung-Mu. Tuhan, jadikan kami garam yang mencegah kebusukan. Jadikan kami terang yang menuntun orang-orang datang memuliakan nama Bapa kami yang di sorga. Demi nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami patahkan setiap roh kelesuan. Kami patahkan setiap kekhawatiran dunia, keegoisan. Dan mulai saat hari ini, kami mau melangkah keluar dari channel ini sebagai pribadi-pribadi yang terus menyala, terus berdampak bagi Tuhan dan sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan semua yang rindu untuk hidupnya menyala bagi Tuhan dan sesama, kita katakan amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan memberkati kita semua pada kesempatan hari ini. Sebelum nanti kita doa berkat, saya mau mengajak kita semua untuk Bapak Ibu saudari, ya, karena kita lagi ibadah, tentunya saya buat liturgi dari awal, pertengahan sampai akhir. Saudara, acara selanjutnya, mari bersama-sama kita akan memberikan setiap korban syukur kita. Kita akan memberikan persembahan-persembahan kita pagi hari ini, ya. Buat saudara yang terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, saudara dapat mendukung lewat persembahan-persembahan yang ada di bio profil saya di TikTok, ya Bapak Ibu saudari, atau di deskripsi video-video saya di YouTube, ya. Tuhan memberkati kita semua. Mari bersama-sama
Hanya Kau yang kuingin. Ada yang kuingini di bumi. Hanya Tuhan saja ya dalam setiap hidup kita semua. Aku andalkan kekuatanku. Pun yang pasti, yang terberkati, saudara jangan lupa tulis. Bersih jiwa menyegarkan dari kota kalian masing-masing ya. Haleluya. Sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku dan bagian kami selama-lamanya Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Haleluya. Yang diberkati, kalian dapat memberikan setiap persembahan-persembahan di dalam setiap kehidupan kalian semua lewat bio profil TikTok ataupun deskripsi video di YouTube saya, ke rekening BCA atas nama istri saya Angelin Magdalena, atau ke Sosial Bus ya bagi kalian yang di luar negeri ya Bapak Ibu Saudari kasih lihat. Aku andalkan, selamat memberi. Tuhan memberkati kita semua. Praise God. Thank you Jesus. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber. Amin. Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku selamanya. Dia sumber kuat kita semua. Praise God. Kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Haleluya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat dukungan-dukungan yang kalian berikan lewat persembahan, lewat channel Pastor Deso. Bapak Ibu Saudari, saya mengucapkan terima kasih. Saudara, marilah kita turut memberikan setiap persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan sebagai milik Tuhan, donasi maupun support, ya Bapak Ibu Saudari, ataupun kolekte apapun namanya itu, saudara, untuk pelayanan penginjilan di channel Pastor Deso. Saudara, biarlah setiap persembahan-persembahan kita hari ini tentunya menjadi benih iman yang tumbuh, yang jadi berkat kekal yang abadi. Mari, saudara, jadilah saluran kasih Tuhan. Karena hal ini pun merupakan tanda syukur kasih Tuhan yang telah mengubah hidup kita semua ketika saudara belajar memberikan setiap persembahan-persembahan tersebut. Saudara, Tuhan tidak pernah setengah-setengah memberkati kehidupan saudara dan saya. Dia memberi kepada kita semua yang terbaik. Dia berikan nyawanya, dia berikan kasihnya, bahkan masa depan yang penuh dengan harapan. Dan sekarang kita belajar, dia memanggil kita juga untuk mengembalikan miliknya dengan kemurahan hati yang tulus. Dan ini berbicara tentang soal ketaatan ya Bapak Ibu Saudari dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ketika kita memberi dengan tulus dan sukacita, biarlah Tuhan memakai semua itu untuk membuka pintu-pintu penginjilan dan membuka gerbang berkat bagi kehidupan kita pribadi maupun keluarga-keluarga kita semua. Tuhan memberkati. Saudara yang terkasih, kita akan akhiri ibadah kita semua pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus anak yang tunggal, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari ini, siang ini, atau saudara mungkin nontonnya di malam hari, dimanapun saudara berada. Biarlah pagi hari ini Tuhan melimpahi kalian semua dengan berkat-berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan pengurapan daripada Roh Kudus memenuhi setiap hati dan pikiran kita mulai saat hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua di awan-awan permai, menjemput setiap kehidupanmu dan keluargamu, orang-orang yang kau kasihi, ke langit baru dan bumi yang baru, surga di mana Tuhan Yesus memerintah. Dan setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan, selesai sudah ibadah raya kita pada kesempatan hari ini. Buat kalian yang mau ibadah lanjutan,
saudara ada di sekitar Depok, silakan saudara hadir di jam 10 pagi setiap hari minggunya di daerah Depok Timur, Bapak Ibu Saudari ya. Jadi kota Depok tapi di daerah Depok Timurnya. Jadi bagi Bapak Ibu Saudari yang ada di sekitar kota Depok, saudara bisa hadir dalam ibadah jam 10 pagi ya setiap minggu bersama Pastor Deso, dan tentunya dengan komunitas rohani di channel Pastor Deso juga, termasuk di komunitas offline kami ya. Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya mohon undur diri. Terima kasih buat setiap dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari yang saudara sudah kerjakan, baik waktu, baik tenaga, pikiran, bahkan materi yang saudara berikan lewat pelayanan pekerjaan Tuhan di channel Pastor Deso. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu buat teman-teman semua. Jangan lupa ya, bagi kalian yang mau masuk ke grup WA Pastor Deso Home, silakan saudara bisa masuk dengan gratis semua. Saudara kirimkanlah nomor WA saudara di inbox saya, nanti saya akan mencatat secara manual. Ya, kalau memang saudara rindu untuk didoakan secara pribadi atau mungkin ada pergumulan-pergumulan spesifik, saudara bisa sampaikan di grup itu lewat japri kepada saya atau kepada Ibu Gembala. Tuhan memberkati kita semua. Salam dari saya, Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye buat kita semua.